yang telah di-launching oleh Menristek Pak Nadiem Makarim, yaitu terkait dengan seleksi nasional berdasarkan ada perubahan ya terkait dengan ada transformasi tiga transformasi terkait dengan seleksi masuk PTN, yaitu terkait dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, dan seleksi nasional berdasarkan tes atau disingkat dengan SNBT, dan seleksi nasional berdasarkan jalur mandiri oleh PTN-nya masing-masing. Nah, ini seleksi nasional berdasarkan tes mengalami transformasi perubahan yang cukup lumayan radikal ya. Tes seleksi nasionalnya yang tahun-tahun sebelumnya itu menguji kemampuan peserta atas sejumlah mata pelajaran, mata bidang studi tertentu, dan akan berubah hanya melakukan ujian tes skolastik dan literasi. Nah, ini seleksi nasional berdasarkan tes itu mengalami perubahan di sistem seleksi masuk PTN. Nah, insya Allah seleksi PTN di 2023 ini, insya Allah materi ini akan disampaikan oleh salah seorang pengajar, konsultan pendidikan di Nurul Fikri, dan beliau telah hadir bersama kita, Kak Juni Fitri Anissa. Selamat datang Kak Juni, bisa open mic? Ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat walafiat ya Kak Juni ya. Ya, insya Allah Pak. Sedikit informasi, Kak Juni merupakan salah seorang konsultan senior bidang pendidikan kita, informasi pelajaran bidang informasi dan pendidikan. Kak Juni dalam catatan atau sepengetahuan saya merupakan alumni dari SMP Negeri 49 Jakarta. Betul Kak Juni? Betul, betul. Dan luar biasanya Kak Juni melanjutkan pendidikan ke SMK. Iya. Betul Kak Juni? Betul, betul. SMK-nya SMK berapa Kak Juni? SMK Analisis Kimia. Oh, analisis kimia ya. Jadi basicnya IPA beliau. Dan kemudian Kak Juni dengan latar belakang SMK-nya lanjut ke UNJ ya? Betul. Jurusan apa Kak Juni? Jurusan Psikologi, Prodi Psikologi Pendidikan. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita hari ini akan didampingi disampaikan materi oleh Kak Juni. Mungkin kita nanti akan sama-sama simak. Dan Kak Juni ini saat ini juga tercatat sebagai konsultan pendidikan ya, atau guru BK di Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri. Oke. Ya, alhamdulillah Kak Juni, waktu dan tempat akan kita persilakan kepada Kak Juni untuk menyampaikan materi perubahan yang ada, dan nanti mungkin bisa di-sharing juga kira-kira peran apa yang bisa diambil oleh ayah bunda, sinergi antara ayah bunda dan siswa-siswa kita gitu. Oke. Silakan ayah bunda kalau ada pertanyaan kita bisa persilakan di kolom chat, tapi mohon waktu nanti kita coba jawab di ujung atau di akhir penyampaian materi oleh Kak Juni. Silakan Kak Juni, waktu dan tempat kita persilakan kepada Kak Juni. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Pepeh selaku manajer wilayah Selatan Jakarta Plus ya, dan Pak Roni serta Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya yang hadir hari ini di sesi Zoom pagi ini. Baik, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita langsung mulai saja. Hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang perubahan ya, perubahan dari SNBP dan SNBT yang hari ini mungkin Bapak dan Ibu sudah ketahui juga ya, termasuk juga putra-putri kita insya Allah sudah mereka ketahui informasi-informasi ini, karena sebenarnya juga sudah diberikan di sesi sekitar bulan November. Tapi ternyata dari perubahan yang disampaikan oleh panitia, ternyata ada perubahan lagi yang kemudian akhirnya sepertinya sih ini jauh lebih fix dibandingkan dengan sosialisasi yang dilakukan pertama kali banget ya waktu di bulan-bulan Oktober kalau nggak salah seperti itu. Nah, saya izin untuk menyampaikan perubahan-perubahannya dulu. Dan nanti saya juga sampaikan apa yang dilakukan oleh Nurul Fikri dalam menyikapi perubahan-perubahan tersebut gitu ya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar.
Kok langsung ke slide. Ini anu ya, Nar? Saya coba share screen lagi. Oh, dia ke sini lagi ya. Benar-benar. Sudah kelihatan belum ya? Sudah muncul Kak Juni, Sudah. halaman pertama. Oh ya, halaman pertama ya. Baik, ini yang disampaikan mungkin nanti sebagian sudah disampaikan ya kalau nggak salah ya, Pak Roni di sesi pertama ya. Betul nggak ya? Iya, setelah dari pengumuman Pak Menteri itu kita langsung sosialisasikan. Iya, betul. Nah ini ibaratnya melengkapi ya, mudah-mudahan sambil kita juga mungkin yang sebelumnya ada yang belum hadir Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan hari ini jadi lebih jelas ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di chat, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah baik, ini adalah prinsip-prinsip perubahan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Tentunya memang semuanya sudah disampaikan dari mulai pembelajaran yang menyeluruh yang ingin dilihat, kemudian berfokus pada kemampuan penalaran ya, termasuk makanya tes akademik dalam bidang soshum dan saintek itu sudah dihilangkan untuk SNBT terutama itu, dan kemudian memang lebih inklusif dan lebih mengakomodir keragaman peserta didik, karena biasanya yang bisa masuk perguruan tinggi itu hanya mereka-mereka yang berada di kota-kota besar, kabarnya seperti itu ya, yang memang akhirnya pembelajarannya pasti dilengkapi oleh bimbingan-bimbingan belajar atau pemantapan-pemantapan yang ada di sekolah, sehingga lebih banyak tentunya putra-putri dari kota-kota besar yang bisa masuk perguruan tinggi. Nah hari ini memang mau mengakomodir seluruh wilayah Indonesia, kabarnya seperti itu. Dan kemudian juga lebih transparan, karena kita akan melihat bagaimana sistemnya, mengingat memang kalau kemarin itu kabarnya banyak sekali jalur-jalur yang memang pasca SNBP dan SNBT itu sudah selesai, jalur mandiri itu banyak yang masih menerima dan itu bergelombang-gelombang ya. Kabarnya sih akan dirapihkan juga oleh pemerintah, dan kemudian lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tapi juga ada diploma 3 dan diploma 4 yang biasanya memang ini akan diberikan lewat perguruan tinggi yang sifatnya seperti politeknik ya, politeknik negeri yang ada di seluruh Indonesia juga. Itu sebetulnya mulai tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu sudah masuk ya. Cuma biasanya yang tahun sebelumnya itu hanya di D4, diploma 4 saja. Tapi besok direncanakan akan ada diploma 3-nya juga, seperti itu. Nah, paling tidak memang kalau kita lihat dari apa yang dipaparkan oleh panitia, ya dari panitia SNPMB, namanya sekarang dibuat oleh UPT BP 3, kalau dulu namanya LTMPT, sekarang adalah UPT BP 3. Ini memang perubahan yang dilakukan itu adalah untuk meningkatkan kualitas proses seleksi ya dan keterpaduan tingkat pendidikan di bawah Kemdikbudristekdikti pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah, ada 3 jalur, tadi sudah disampaikan mungkin di awal, ada SNBP. SNBP ini namanya dulu adalah SNMPTN atau jalur undangan. Nah, kemudian ada SNBT. SNBT ini memang seleksi nasional berdasarkan tes, jadi dulu namanya adalah SBMPTN, ya. Dan ada seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri biasanya memang lebih diserahkan ke masing-masing kampus dengan aturan yang tentunya berbeda-beda. Nah, kalau misalkan posisi kita ada di selatan Jakarta plus, biasanya daerah-daerah Bogor gitu ya, Jakarta, bagian timur, kita punya peluang besar sebetulnya untuk tetap bisa ikut di jalur SIMAK UI, jalur mandirinya SIMAK UI. Karena satu mungkin paling dekat, dan kemudian UI sendiri misalnya nanti itu akan lebih besar daya tampungnya itu di jalur mandiri ketimbang jalur-jalur yang ada di SNBP ataupun SNBT. Itu biasanya jadi keuntungan sendiri ya, seperti itu. Dan memang model tes seleksinya tentunya memang tetap menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Yang nanti pelaksanaannya kalau misalnya di SNBT itu selama 2 pekan ya, sekitar 2 pekan, seperti itu. Dan dibuat 2 gelombang. Nah, itu paling ya,
Kalau model tes seleksi calon mahasiswa barunya tentunya mengacu pada prinsip-prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Jadi artinya memang sebetulnya mengakomodir semuanya. Kalau di jalur tes itu juga seadil-adilnya lah ya gitu. Ini yang memang akhirnya diinginkan oleh pemerintah. Nah, yang perlu kita ketahui, kalau ini fungsi ya, paling fungsinya sudah insya Allah sudah tahu, paling tidak memang panitia SNPMB ini mempersiapkan dan melaksanakan tes masuk perguruan tinggi. Nah, nantinya memang untuk membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan prestasi akademik atau non-akademik gitu ya, dan prestasi lainnya nanti tentunya melalui jalur SNBP. Dan kemudian juga membantu untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK-nya saja. Atau bisa juga ada kampus-kampus yang memang mengkombinasi antara jalur UTBK dengan dengan kriteria lain, misalkan portofolio, yang itu juga ditetapkan oleh kampus tujuan, biasanya itu melalui proses SNBT. Dan juga dari misalkan nanti ada hasil UTBK-nya juga, beberapa kampus itu banyak yang tidak menyelenggarakan tes lagi, sehingga hanya menggunakan nilai UTBK saja. Nah, panitia SNPMB ini mempersiapkan proses seleksinya saja. Tapi hasil dan ketentuannya itu juga bagaimana hasil pengumumannya nanti tentunya itu adalah kewenangan kampus. Apakah memang kalau di SNBT itu hanya dengan UTBK saja misalnya, ataukah misalkan di jalur mandiri nanti ada aspek lain misalnya, atau kemudian di jalur undangan misalnya ada prestasi-prestasi yang lebih utama dilihat, itu semua diserahkan kepada pihak kampus, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini kuotanya. SNBP memang memberikan kuota paling kecil, paling minimum, dia adalah 20%, sebetulnya sama seperti SNMPTN tahun lalu, itu biasanya memang hanya 20%, dan ini gratis, hanya saja memang yang diambil biasanya adalah siswa dengan nilai 40% terbaik, misalkan untuk akreditasi A, dan di bawahnya itu B, C, D, ya B, C, D aja ya biasanya ya. Itu kuotanya tergantung dari akreditasi sekolah. Nah, ini gratis buat SNBT. Nah, kalau SNBT ini berdasarkan hasil UTBK. Nanti anak-anak tes, kemudian mereka mendapatkan hasil biasanya, atau kemudian mereka memilih jurusan juga, baru kemudian mereka menunggu pengumuman, seperti itu. Nah, biasanya ini berbayar sekitar 200.000. Nah, ada juga jalur mandiri yang memang biasanya 30% menggunakan nilai UTBK bisa, tapi kayak misalnya seperti kampus UI atau UGM biasanya mereka menyelenggarakan tes dengan kewenangan mereka sendiri, tapi yang perlu dipersiapkan biasanya adalah untuk UI misalnya tetap ada soshum kalau tahun kemarin misalnya gitu ya. Ketika akhirnya UI pun saat pandemi misalnya UI pun melakukan, ketika panitia SBMPTN itu tidak menggunakan nilai akademik, UI tetap menggunakan itu. Artinya memang untuk jalur mandiri ini, kalau saya sih mewanti-wanti bahwa siswa yang mau ikut jalur-jalur mandiri seperti SIMAK UI atau UTUL UGM yang biasanya memang dia tetap menggunakan akademik saintek atau soshum, maka siswa tetap belajar secara mandiri. Gitu ya. Nah, kalau SNBT kuotanya tadi 40%. Nah, kenapa tadi saya katakan buat UI khususnya ya? UI itu bisa mengecilkan di SNBT. Dia SNBT-nya nanti bisa hanya 30%, tapi dia akan membesarkan di mandirinya. Dia bisa sampai 50%. Seperti itu. Karena sebenarnya bukan cuma UI ya. Kampus-kampus lain yang sekarang mungkin dia sudah diberikan otonomi oleh pihak pemerintah menjadi PTN berbadan hukum itu, mereka punya kewenangan untuk menentukan di bagian SNBT dan mandiri ini. SNBT-nya bisa secara minimum 30% dan mandirinya bisa 50%-nya. Karena kalau misalkan di total, kalau kita lihat di sini hanya 90% ya Bapak Ibu ya. Berarti kan menyisakan 10% tuh, 10% tadi itu biasanya dia akan masuk ke jalur mandiri. Seperti itu. Makanya jangan heran kalau kemarin
Ya, banyak yang diterima tentunya di jalur mandiri, biasanya adalah dengan, menggunakan uang pangkal yang besarannya lumayan cukup besar, bahkan sangat besar ya. Kayak misalkan ada yang masuk ke FK, mohon maaf ini siapa yang mencoret-coret. Jadi waktu itu ada yang masuk di FK ya, 350 juta. Padahal sebenarnya nggak segitu biayanya gitu. Nah itu masuk ke pihak kampus biasanya, seperti itu. Paling itu, ini ada yang mencoret-coret nggak apa-apa ya. Mungkin bisa dihapus oleh yang mencoret. Baik. Clear desk. Ya. Di mananya ya? Pak Roni mungkin tahu? Option. Option. Annotate. Option. Clear. Oke. Makasih Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke PDSS dan SNBP ya, Bapak dan Ibu. Nanti memang biasanya pihak sekolah itu akan mengisi pangkalan data sekolah dan siswa yang disebut sebagai PDSS. Nah, per tahun kemarin PDSS itu hanya anak-anak yang eligible saja. Artinya nanti sekolah tetap mendapatkan hasil, entah mungkin mereka yang meranking atau secara sistem ya dari sistem di penilaian sekolah itu untuk melihat 40% terbaik sekolah. Misalnya tadi untuk akreditasi A. Kalau misalkan akreditasinya B biasanya lebih kecil dari itu ya. Nah, PDSS ini yang mengisi adalah guru BK dan biasanya admin dari sekolah masing-masing, gitu ya. Nah, ini isinya adalah data-data nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5, tentunya seperti itu. Nah, di sini tadi persyaratan sekolah biasanya yang terakreditasi A dia 40% terbaik dari sekolahnya, baik itu IPA dan IPS. Nah, kalau B itu adalah 25% terbaik di sekolahnya, dan C itu adalah 5% terbaik di sekolahnya, gitu. Nah, D berarti dia belum berhak untuk mengikuti proses seleksi jalur undangan ya, atau sekarang SNBP. Nah, kemudian SNBP ini memang hanya untuk anak-anak yang di kelas 12 saat ini, yang memang akhirnya belum lulus ya, masih dinyatakan sebagai siswa. Tentunya syarat-syarat ini biasanya sudah dipenuhi oleh masing-masing siswa, dan paling tidak biasanya yang dibutuhkan adalah portofolio. Portofolio ini bisa berupa sertifikat-sertifikat yang dimiliki, misalkan mengikuti Olimpiade Matematika misalnya, itu boleh kita masukkan ke situ. Atau mungkin ada sertifikat misalnya sebagai ketua OSIS misalnya, itu juga boleh gitu. Jadi itu kita masukin saja. Dan biasanya kalau di sertifikat itu nanti kita punya 3 slot sertifikat terbaik yang bisa kita lampirkan, seperti itu. Karena bisa jadi kalau di undangan itu, karena tadi ya aspek prestasi itu sangat dilihat, maka sertifikat itu bisa punya peluang untuk bisa punya nilai lebih lah ya dibanding dengan peserta lain yang tidak memiliki sertifikat. Nah, kemudian pilihan prodi. Pilihan prodinya memang kalau kita lihat di sini, setiap siswa dari jurusan IPA atau IPS atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN secara bebas bertanggung jawab. Artinya, anak IPA boleh ke IPS, IPS pun boleh ke IPA. Atau ada anak bahasa misalnya, itu boleh ke IPA atau boleh ke IPS. It's okay, itu nggak masalah. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa bertanggung jawab ketika mereka diterima di jurusan tersebut. Ya mungkin ekstrimnya agak ekstrim ya kan, biasanya suka jadi pertanyaan, berarti anak IPS bisa masuk ke FK? Kalau dari aturan bisa gitu.
Lalu bagaimana? Ya harus bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab dalam artian misalkan anak IPS yang diterima di IPA melalui jalur undangan, memang nilai yang paling kuat untuk dilihat kan adalah matematika. Tapi ketika nanti kuliah misalnya, kabarnya sih buat rencananya ketika anak IPS bisa ke IPA, IPA bisa ke IPS itu, kabarnya kampus akan mengadakan matrikulasi. Entah berapa semester atau berapa bulan untuk katakanlah belajar bareng-bareng gitu ya. Dan setidaknya untuk mempersiapkan ketika misalkan ada anak IPS yang nggak belajar biologi sama sekali, berarti belajar di situ, misalnya di matrikulasi itu. Kenapa? Karena base-nya tentunya adalah biologi ya, salah satunya ya. Maka sih sebenarnya juga agak belum kebayang ya, nggak pernah belajar biologi terus masuk FK gitu ya, meskipun kabarnya ya nanti akan ada matrikulasi itu, mudah-mudahan bisa. Dan paling penting adalah ya komitmen dari setiap siswa ketika dia sudah memilih jurusan tersebut ya dia harus survive di sana, seperti itu. Nah, setiap siswa juga bisa memilih 2 prodi kalau jalur undangan, 1 dari PTN di dalam kota atau 1 dari PTN di luar kota, gitu ya. Jadi boleh pilih 2 dan boleh juga pilih dua-duanya di dalam kota, itu juga boleh gitu. Nah, kemudian kalau misalkan pilihannya ada di luar kota, salah satunya harus ada prodi di provinsinya kalau dia mau milih 2. Tapi kalau dia mau milih 1 saja di luar kota misalnya, maka dia bisa memilih PTN dimanapun berada di seluruh Indonesia dan itu tidak terbatas. Kalau dulu kan misalnya anak Jakarta harus milih wilayah misalkan Jawa Jawa Tengah misalnya, itu harus ada apa namanya aturan wilayah. Nah, sekarang tidak ada lagi. Itu bebas. Cuma biasanya kalau jalur undangan biasanya ya sangat sedikit, bahkan kabarnya hanya belasan persen ya, sekitar berapa ya, 13 atau 11% yang diterima di pilihan yang kedua. Hampir 80% lebih itu diterima di pilihan yang pertama. Sehingga biasanya memang kalau dari tahun ke tahun saya merekomendasikan untuk hanya memilih 1 saja, sehingga misalkan dia mau keluar kota ya 1 aja, biar itu akan menguatkan positioning dia dibanding dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Karena kalau misalkan pilihannya 1 misalnya ada di misalkan di UI, 2 di ITB gitu ya, tentunya kampus-kampus besar satunya tidak mau di nomor 2-kan, tapi juga secara apa ya, secara logika saya sih sebenarnya gini, ketika misalkan data dia kelempar ke kampus nomor 2 sudah punya kandidat, ya itu agak sulit, apalagi proses pemindahan data kan kadang-kadang tidak bisa sehari saja, itu bisa 2-3 hari. Karena di sekitar tahun 2015 tuh ada berapa sih proses pemindahan data ya dari kampus satu ke kampus yang lainnya. Sementara jalur undangan itu kuotanya sangat sedikit gitu ya. Saya rasa kampus pasti sudah punya kandidat yang pasti akan diterima di sana. Makanya agak tricky-nya di jalur undangan itu seperti itu. Jadi lebih baik sih kita milih ke 1. Kecuali kalau kita mau milih 2, baiknya ada di PTN yang sama saja gitu. Maka ketika akhirnya berpindah itu nggak terlalu lama prosesnya. Atau di 1 provinsi deh minimal 2 pilihan, misalkan 1 FKUI, 2 FKUGM misalnya, UPN Veteran Jakarta misalnya. Kabarnya ada anak dari SMA 39, tapi ini kabarnya juga ya, kabar dari kawannya atau dari adik kelasnya, yang satunya itu FKUI, keduanya kelempar di FKUPN, tapi dari SMA 39 pada saat itu, seperti itu. Jadi buat jalur undangan biasanya seperti itu, dan yang paling penting buat jalur undangan biasanya 1 adalah alumni dari sekolah tersebut. Masker kamu mana? Biasanya. Kamu mau kemana? Ya, jadi selain alumni biasanya bagaimana track record alumninya sehingga akhirnya dari alumni tersebut dia akan diambil lagi seperti itu adik-adik kelasnya ya. Nah, ini tahapan pendaftaran buat SNBP di tahun 2023 ya. Dari nanti memang biasanya ada pengumuman kuota siapa saja yang berhak untuk bisa melaju di SNBP. Kemudian diregistrasi oleh guru, ya. Ini registrasi akun SNPMB bagi sekolah, registrasi akun dulu, kemudian registrasi akun siswa, kemudian melihat data, ya, menginformasikan jumlah data, dan kemudian menentukan calon pesertanya siapa saja. Nah, kemudian baru nanti ada PDSS,
Lalu kemudian di sini sudah ada PDSS, pendaftaran SNBP-nya bagi yang mendapatkan, memilih prodi. Ini boleh mengunggah portofolio, ya. Kemudian ada seleksi jalur SNBP yang diterapkan oleh masing-masing PTN, dan kemudian juga pengumuman, baru kemudian daftar ulang. Dan yang juga perlu diketahui, jika sudah dinyatakan diterima di SNBP, maka tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti SNBT, bahkan SNBT di 2 tahun setelahnya. Jadi sudah blacklist sifatnya. Artinya dia tidak bisa mencoba lagi. Maka biasanya untuk di jalur undangan akhirnya jangan sekedar kita asal milih biar diterima ya, tapi kalau bisa kita menguatkan diri kita untuk ya udah mengejar apa yang memang akhirnya benar-benar kita inginkan. Takutnya kalau asal keterima dengan mungkin nyari pesaing yang nggak terlalu banyak, tapi ternyata itu bukan keinginannya ya, hanya sekedar ingin diterima. Nah itu yang biasanya tahun depannya lagi udah nggak bisa lagi ikutan di jalur SNBT. Kalau tahun sebelumnya masih bisa. Ada siswa kami yang dia sudah menjadi mahasiswa UI atau UPN ya, itu keterima lagi di UI, itu bisa. Tapi per tahun ini sudah tidak boleh lagi, seperti itu. Mungkin itu buat jalur undangan. Itu ya, ini sepertinya enggak usah. Oh, ini portofolio tadi, kalau memang pilihannya ada seni ya. Nah, ini adalah jadwalnya Bapak Ibu. Sebentar, saya nyalain lampu sebentar ya. Mungkin bisa dicek dulu. Jadi ini adalah jadwal-jadwalnya, pengumuman hasilnya nanti di tanggal 28 Maret. Seperti itu. Kalau ini rangkuman perubahannya ya, ini juga sudah disampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Ya, intinya sih sebetulnya kalau di SNBP sekarang tidak lagi bergantung pada pilihan prodi sebelumnya. Artinya memang anak-anak IPA boleh ke IPS, IPS boleh ke IPA. Dan itu saja sih sebenarnya perubahan yang paling penting. Nah, tapi boleh diulang lagi Bu itunya Bu, slide-nya Bu. Yang mana sebentar? Yang ke belakang. Ya. Ini ya. Jadi kalau misalkan nama insya Allah sudah berubah menjadi SNBP dan pemilihan prodi di PTN-nya per tahun ini tidak lagi dipengaruhi oleh jurusan apa di saat dia sekolah di SMA atau SMK-nya. Karena semua orang bebas untuk memilih lintas jurusan gitu. Itu diperbolehkan. Kalau dulu kan memang ada batasan ya, baiknya anak IPA yang milih jalur IPA saja. IPS memilihnya jalur IPS saja, tapi sekarang tidak gitu. Hanya saja memang ya konsepnya tetap merdeka bertanggung jawab. Pilihannya ya harus bisa mereka pertanggungjawabkan untuk misalkan mereka apa yang mereka pilih, mereka harus survive di sana, harus mau belajar di sana, terutama memang yang linjur ini nih gitu, yang lintas jurusan, yang base-nya bisa jadi mereka tidak punya mata pelajaran dasar yang mendukung ketika mereka mau milih jurusan di sana. Misalnya tadi saya ulangi dari IPS nggak sama sekali belajar di di biologi gitu. Sementara FK itu kan base-nya sangat biologi, sangat sains sekali gitu ya. Apalagi kalau di jalur undangan itu memang hanya melihat dari nilai IPS ke IPA itu hanya melihatnya di matematika saja gitu. Tapi itu dibolehkan seperti itu. Itu ya, mungkin itu saja. Kemudian kalau ini memang lebih ke komponen yang dinilai di saat SNBP. Nah, komponen pertama itu biasanya kalau dulu adalah nilai rapot matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan satu lagi berarti yang sains misalnya atau yang IPS-nya. Dari sains berarti fisika, kimia, biologi, atau IPS-nya bisa jadi sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi misalnya. Tapi hari ini adalah seluruh mata pelajaran di rapot. Jadi termasuk termasuk mungkin PAI, PJOK misalnya, itu termasuk yang diambil ya.
kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh panitia, ini yang disampaikan dari panitia, berdasarkan rata-rata nilai rapot seluruh mata pelajaran, paling sedikit adalah 50% dari bobot penilaian. Ya. Lalu komponen keduanya baru dihitung berdasarkan nilai rapot yang paling banyak. Ini adalah 2 mapel pendukung. 2 mapel pendukung nanti saya sampaikan di belakang. Dan 2 mapel pendukung prodi ini kemudian ditambah dengan portofolio misalnya atau prestasi. Ya, prestasi berarti tadi ada sertifikat yang paling banyak 50% dari bobot penilaian. Seperti itu. Jadi ini aspek penilaian di jalur undangan. Ya. Nah, baru kemudian komponen pertama dan kedua ini ketika dia dikalkulasikan maka total ini adalah 100%. Cuma memang informasinya baru sampai di sini saja. Oleh panitia belum kita lihat yang informasi yang lanjutannya ya. Yang jelas mereka menggunakan seluruh nilai mapel dan kemudian prodi pendukung, 2 prodi pendukung. Seperti itu. Nah, lalu ya daya tampungnya tadi hanya 20%. Tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, kemudian juga biasanya kalau ini syaratnya tadi jelas ya, siswa tahun terakhir hanya di kelas 12 memiliki prestasi akademik dan atau non-akademik baik dan konsisten, dan kemudian memang masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan oleh akreditasi, tadi ada 40%, 30%, dan 25%, dan 5% gitu ya, 40, 30, dan 5%, dan kemudian memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Gitu. Mungkin itu jalur undangan, biar nggak terlalu numpuk, boleh saya lanjut atau ada yang mau bertanya? Kak Juni, Ya, silakan. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oh iya. Yang SNBP, mungkin kita ke sini dulu baca ya. aja ya, kasih kesempatan buat saya bacain ya. Oh iya, saya bisa baca sih. Oh, bisa baca? Iya, Kak bisa. Sendiri atau bagaimana? Iya, boleh. Saya baca dulu ya. Oke, pertama, ini penjelasan perubahannya sudah ya sebagian ya. Kemudian, apakah SNBP itu PTN-PTN tertentu saja kuota yang diberikan ke sekolah atau sekarang beneran bebas pilih PTN mana saja? PTN tertentu saja kuota yang diberikan oleh sekolah. Jadi gini sih sebenarnya. Meskipun memang penjelasannya panitia itu ibaratnya ya bebas gitu ya menentukan pilihan kemana saja, tapi kalau misalnya kalau kita lihat dari jalur undangan itu kan sebenarnya alumni itu punya peran penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi saya sih memang tidak pernah disampaikan ya di sini apakah benar-benar sekolah itu nggak punya kuota, tapi nyatanya sekolah tetap biasanya akan memilih anak-anak yang tentu sudah punya track record yang baik dari sekolah asal yang sudah ada alumninya. Kalau prestasi dari alumni itu baik gitu ya, ya itu yang akan dilihat gitu. Karena tentunya tidak bisa juga secara sembarangan sekolah main ambil. Pasti juga akan melihat hal-hal lainnya. Meskipun misalnya memang agak gamblingnya adalah ketika kita ngikutin alumni kita nih, tapi kita nggak tahu alumni kita ini prestasinya seperti apa. Apakah kemudian dia baik, ataukah kemudian akhirnya nilainya dia jelek dan harus DO. Nah itu yang kemudian akhirnya akan membuat adik-adik kelasnya tentunya tidak bisa diambil lagi gitu. Kalau misalkan aspek penilaian itu menjadi aspek yang akan dilihat oleh pihak PTN misalnya untuk ngambil lagi apa enggak nih dari sekolah tersebut. Tapi biasanya memang seperti itu ya, alumni dulu yang akan dilihat bagaimana track record-nya, baru kemudian kalau emang benar-benar track record alumninya banyak yang turun, maka bisa jadi dia tidak akan ngambil dari sekolah tersebut gitu. Dia akan mengalihkan ke sekolah yang lain. Karena nyatanya per tahun kemarin karena efek zonasi juga ya, zonasi pada saat ini kan tidak menjamin, katakanlah di Jakarta ya, yang biasanya sekolah-sekolah unggulan itu diisi oleh anak-anak yang pintar-pintar misalnya, ya sekarang kan nggak ngejamin gitu, sehingga ada penurunan yang luar biasa dari jalur undangan misalnya di sekolah tersebut gitu. Tapi biasanya pada jurusan-jurusan tertentu yang alumninya itu konsisten dalam prestasinya itu tetap akan diambil gitu. Jadi tetap biasanya patokannya akan ke alumni aja dulu gitu. Kita nggak bisa secara barbar bebas. Tapi kalau memang akhirnya ternyata alumni nggak ada nih pengen ke kampus itu yang memang di jurusannya belum ada juga alumninya gitu. Ya
kuotanya tetap 50-50 gitu ya. Apakah kemudian diambil atau tidak diambil, berarti kampus memberikan kesempatan buat alumni dari sekolah putra-putri Bapak dan Ibu untuk masuk ke situ, tapi jika tidak ya memang seperti itu jalur undangan karena daya tampungnya paling kecil dan tetap biasanya PTN itu tetap memprioritaskan putra daerah mereka gitu. Makanya memang kalau kita memilih keluar kota pasti peluangnya tetap akan lebih kecil dibanding dengan anak yang ada dari daerah tersebut gitu. Kecuali misalkan dari Jakarta kan UI kan sebenarnya positioningnya di Jawa Barat ya, Depok ya. Kecuali dari anak Jakarta ke UI kan udah banyak banget gitu. Atau anak Jakarta ke IPB, Bogor, itu banyak sekali IPB memberikan peluang gitu. Tapi juga dari daerah juga lumayan banyak. Kalau IPB dia cenderung agak nyebar ya. Banyak dari daerah juga seperti itu. Jadi tetap alumni itu yang paling penting sih. Yang harus dilihat biasanya nanti akan diberikan datanya oleh guru BK. Nah, untuk Politeknik Negeri gimana? Nah, Politeknik Negeri itu juga bisa lewat jalur undangan. Nanti pilihannya langsung Politeknik Negeri saja. Kalau di Jakarta berarti ada PNJ, Politeknik Negeri Jakarta, yang memang biasanya jenjang yang ditawarkan adalah diploma 4. Atau kalau tadi disampaikan bisa D3, tapi kalau kemarin masih D4 aja. D4 ya. D4 berarti setara S1. Oh, mungkin ya. Kenapa, Bapak? Tuh. Halo? Bisa. Nggak jelas, Pak Slamet? Oke ya, saya lanjut. Pak Slamet mungkin kalau ada pertanyaan boleh diulang ya. Nah, kalau Politeknik Negeri tadi dia sudah bisa dimasuki lewat jalur undangan, jalur SNBP, dan SNBT dia juga buka. Tapi kalau tahun lalu dia bukanya program D4, diploma 4, nanti menjadi sarjana sains terapan, dan kalau di D3 tentunya ahli media ya, cuma ahli media per tahun kemarin belum ada. Kalau tadi kan informasinya kita lihat dari panitia, dia akan buka diploma 3 atau diploma 4, seperti itu. Share PPT-nya insya Allah, mudah-mudahan bisa ya ke grup orang tua, insya Allah bisa. Nah kalau anak gap year insya Allah aman, masih bisa ya nanti buat di SNBT. Dan kemudian apakah jalur undangan bisa memilih jurusan? Jalur undangan bisa. Itu kan jalur undangan bisa memilih jurusan. Misalnya jalur undangan mau memilih jurusan apa? FK atau kemudian teknik bisa aja gitu. Semuanya bisa. Mapel pendukung nanti di belakang ya Ibu. Saya ada di slide paling akhir. Nah, apakah siswa mutasi atau pindahan bisa mengikuti SNBP? Nah, ini coba ditanyakan kepada pihak sekolah. Karena biasanya anak mutasi atau undangan ini kan dia harus transfer nilai ya dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang sekarang. Nah, apakah nilainya sudah ada dan sudah terisi atau belum? Itu lebih ke situ saja. Karena biasanya permasalahannya adalah ketika data PDSS-nya kosong. Gitu. Ya, nanti mungkin Bu Yuli boleh tanyakan ke pihak sekolah apakah sudah ada proses transfer nilai dari nilai sebelumnya ke nilai yang di sekolah saat ini. Seperti itu. Nah, kalau D3 IPB, pilihan kedua, pilihan satu sarjananya. Oh, kalau di D3 IPB itu biasanya dia masuknya jalur mandiri ya. Jadi IPB untuk jalur SNBP, SNBT, itu biasanya hanya untuk S1. Tapi kalau nanti IPB buka jalur mandiri IPB, itu biasanya bisa program D3. Atau jalur undangannya IPB tuh, biasanya suka ada tuh namanya apa ya? USMI ya, jalur undangannya IPB itu ada biasanya itu dia buka D3. Yang jelas kalau D3 hanya di jalur mandiri kalau di IPB. Sampai per tahun kemarin ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya semuanya. Nanti kalau ada sampai Zahrina saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dilanjutkan lagi. Nah, ini SNBP ya. Kemudian saya lanjut ke SNBT. Ini ya. SNBT adalah seleksi nasional berbasis tes ya, berdasarkan tes yang tentunya ada UTBK. Materi tesnya tentunya di sini ada TPS, tes penalaran skolastik yang biasanya terdiri dari 4 subtes, pengetahuan kuantitatif, penalaran umum, PBM ya, pengetahuan membaca dan menulis, dan PPU, pengetahuan dan penalaran umum. Serta kemudian ternyata penalaran matematika masih keluar dari TPS dan ada juga literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris itu satu subtes sendiri. Jadi mungkin kalau di
total bisa jadi 7 ya. Adik-adik yang kelas 12 yang sudah melaksanakan TO terakhir biasanya sudah ada perubahan dari yang dilakukan di NF seperti itu. Ini kan perubahan yang paling baru ya, yang akhirnya ternyata sama aja TPS-nya, cuma bedanya penalaran matematikanya dan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ada di luar juga, kayak gitu. Dan metode tesnya sama UTBK. Kemudian setiap peserta hanya 1 kali, meskipun ada 2 gelombang, nanti sistem yang akan memilihkan apakah kita ada di gelombang yang pertama atau kita ada di gelombang yang kedua. Dan dilaksanakan 14 hari dalam 28 sesi pagi siang ya. Dan hasilnya akan diberikan secara individu gitu. Biasanya hasil ini di 2 tahun terakhir ini karena memang memilih jurusan dulu, kemudian tes, hasilnya diberikan setelah pengumuman itu ada. Jadi dinyatakan diterima atau tidak itu baru keluar hasilnya seperti itu. Berapa nilainya, ya. Nah, persyaratannya tentunya memiliki akun SNPMB, ya. Nanti kita buat tetap. Kalau dulu kan kita katakanlah aktivasi akun ya, gitu, registrasi akun di LTMPT. Nah, ini harus punya di akun SNPMB dulu. Nah, kemudian kelas 12 boleh diikut sertakan, baik itu SMA, MA, atau SMK, atau peserta didik paket C, ya, yang misalkan dia homeschooling, dia hanya punya ijazah paket C, itu boleh dengan umur maksimal 25 tahun. Jadi, itu dibolehkan. Dan juga lulusan dari SMA, MA, atau SMK sederajat tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, berarti tahun 2021 dan tahun 2022, atau mereka yang memiliki ijazah paket C, gitu ya. Dan persyaratannya, setiap peserta dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Di mana saja, di jurusan apa aja, tapi harus merdeka bertanggung jawab. Jadi artinya, pilihan yang dipilih itu benar-benar pilihan yang memang dia siap gitu untuk menjalankan kuliah nanti di sana. Baik susah atau mudahnya dia harus jalankan itu. Terutama misalkan teman-teman yang mau lintas jurusan, seperti itu. Nah, kemudian hasil UTBK 2023 hanya berlaku di tahun ini saja. Nah, biasanya juga membayar biaya UTBK sekitar sebesar 200.000, seperti itu. Nah, ini materi ujiannya, TPS tadi ada 4, tambahannya penalaran matematika, literasi dalam bahasa Inggris, dan literasi dalam bahasa Indonesia. Alokasi waktunya adalah 195 menit, seperti itu. Ya, nah, ini insya Allah adik-adik DNF sudah sangat paham, ya. Nah, poin-poin penting perubahannya sebetulnya sih 1, berubah nama ya, dari SBNPTN menjadi SNBT. Kemudian yang kedua, kalau dulu tetap kita hanya bisa milih jurusan yang paling sesuai dengan jurusan kita di SMA, misalkan IPA milih ke IPA, IPS milih ke IPS, sekarang bebas, ya. Dan dulu ada TKA, Saintek atas Soshum, sekarang yang diujikan TPS, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan penalaran matematika, seperti itu. Ini insya Allah nanti tetap diingatkan, kita harus catat nanti tanggal-tanggalnya ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, ini juga contoh bagi siswa yang sudah dinyatakan di bagian kanan bawah, ya. Bagi siswa yang sudah dinyatakan lulus SNBP jalur undangan 2023 akan ditolak untuk ikut jalur tulisnya, seperti itu. Jadi memang SNBP nggak bisa ikut SNBT lagi di tahun ini. Nah, ini lokasi-lokasi ujiannya. Nah, ini adalah jadwal dan pelaksanaannya ya. 2 gelombang, jadi jangan sampai lupa nih. Biasanya kita nanti begitu daftar akan dapat lokasi yang mana. Insya Allah kuota ini nggak akan habis ya. Jadi biasanya yang kadang suka anak-anak tuh takut nggak dapat waktu tes, nggak dapat tempat, bla bla segala macam adalah di timing ini, sehingga banyak yang akhirnya mereka harus keluar kota gitu. Padahal bertahun-tahun kalau kamu sabar sampai ending gitu ya, biasanya saya suka jelasin ke mereka, kalau kita sabar sampai ending ya udah kita mau paling dekat kan UI, di sini UI, UPN dan UNJ ya untuk Jakarta panitianya ya. Biar nggak keluar kota tunggu aja di situ. Dan biasanya UI adalah kuota terakhir yang habis. Bahkan kalau memang jadwal tanggalnya itu habis, UI tahun lalu itu di 2 tahun terakhir bahkan nambah 2 hari. Jadi 28, 29, 30 itu ada penambahan.
Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu khawatir terkait tempat tes dan ujiannya akan habis. Kecuali kita posisinya ada di daerah banget ya. Kayak misalkan Banten, kampusnya hanya Untirta misalnya. Ya akhirnya memang kalau dia nggak ke Jakarta, ya dia mau kemana lagi gitu ya. Biasanya yang paling dekat adalah Jakarta. Tapi kalau Jakarta, biasanya UI tetap akan menghadirkan banyak tempat gitu. Sampai batas terakhirnya ya. Nah, persyaratan pesertanya insya Allah ini ya, nggak beda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetap lulusan tahun 2023, 2022, dan 2021, punya nilai UTBK, punya kesehatan yang memadai, tidak mengganggu kelancaran proses studi, karena memang biasanya ada aturan-aturan persyaratan nanti dilihatnya ketika kita mendaftar. Kan kita bisa mengklik jurusannya, nah kemudian persyaratannya biasanya akan kelihatan, misalnya tidak boleh tunanetra buat yang milih Kesmas atau teknik industri, teknik kimia misalnya, seperti itu. Nah, kalau yang milih prodi seni atau olahraga, biasanya mereka wajib mengunggah portofolio. Portofolio nanti juga ada, katakanlah SOP cara pembuatannya. Di saat siswa sudah mendaftar login di webnya SNBT nanti, seperti itu. Nah, kemudian setiap siswa kalau di saat SNBT itu memilih 2 prodi, tapi prodinya lagi-lagi kalau di sini di jalur SNBT tetap kita manfaatin 2 ya. Jangan kayak tadi, misalnya kalau tadi kan boleh milih 1 ya, kalau ini kita boleh milih 2. Nah, biasanya kita akan melihat yang nilai prodinya lebih tinggi ke lebih rendah. Kayak kita milih SMA 1, misalkan kita milih jalur zonasi kan tetap ada nilai-nilai mana dulu yang harus kita pilih yang pertama, seperti itu. Tapi di sini tetap diberikan kebebasan sehingga tetap merdeka bertanggung jawab, ya. Nah, daya tampung untuk jalur SNBT ini memang lebih besar, 30-40%. Tadi tergantung PTN berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Kalau misalkan dia berbadan hukum, biasanya dia akan 30% saja, gitu ya, karena 10%-nya dia akan berikan ke jalur mandiri. Tapi kalau dia tidak berbadan hukum, dia wajib menentukan kuota itu adalah 40%. Nah, kemudian persyaratannya siswa tahun terakhir pada SMA atau SMK atau yang lulus pada tahun yang berjalan atau lulusan pendidikan menengah paling lama 3 tahun terakhir. Jadi memang untuk jalur anak-anak gap year seperti itu masih boleh di tahun depan. Jadi masih punya 2 kesempatan lagi. Nah, ini adalah jadwalnya. Jadi semuanya tetap harus bikin akun di tanggal 16 Februari sampai 3 Maret untuk SNBT. Ya, ini sudah dibuka. Dan kemudian paling nanti kita pendaftaran UTBK dan memilih jurusan itu di tanggal 23 Maret sampai tanggal 14 April. Harapannya sih ketika kita mendaftar nggak perlu terlalu terburu-buru ya. Kenapa? Karena kita tuh harus milih dulu, tentunya yang kita jadikan acuan kemampuan kita adalah hasil nilai tryout gitu. Jadi kita lihat nilai tryoutnya berapa. Nah, kemudian memang nanti ketika kita sudah mendaftar, kita akan dapat kapan kita harus tes, apakah di gelombang 1 ataukah di gelombang 2. Gelombang 1 berarti dari tanggal 8 sampai 14 Mei, dan di gelombang 2 berarti adalah tanggal 22 sampai 28 Mei. Jadi memang ada jeda 1 minggu, baru kemudian di gelombang 2. Nah, gelombang 1 atau gelombang 2 ini tidak mempengaruhi hasil tes. Tidak mempengaruhi apakah gelombang 1 lebih tinggi nilainya daripada gelombang 2, itu enggak gitu. Karena endingnya semua akan diolah bersama-sama. Cuma biasanya ini aja sih, bocoran ya, yang memang akhirnya sering muncul. Tapi bocoran itu ya paling mirip-mirip aja sih, soalnya kalau kamu, atau kalau siswa misalnya gitu ya, kalau siswa biasanya saya bilang, kalau siswa itu udah tahu konsep, sudah tahu gimana cara ngerjainnya, ya bocoran itu nggak akan terlalu jadi hal-hal yang membuat dia jadi terpengaruh banget gitu ya. Sih enggak gitu. Jadi mudah-mudahan tetap kita ikutin alur aja, karena ada yang daftarnya belakangan tetap aja dapat gelombang 1 itu bisa gitu. Nah, pengumumannya nanti di tanggal 20 Juni 2023. Nah, setelah itu baru ada masa unduh sertifikat UTBK di tanggal 26 Juni sampai 31 Juli. Untuk apa diunduh? Biasanya adalah untuk diikut sertakan pada seleksi jalur mandiri yang hanya menggunakan nilai UTBK saja, atau mungkin bisa UTBK dengan portofolio, seperti itu. Ya. Nah,
Ini kalau ini jalur mandiri sedikit, biasanya memang kalau jalur mandiri itu tadi ya, dia punya kuota yang kalau di UI dia lebih besar, kalau PTN yang lain belum tentu sih, biasanya tetap sesuai dengan pakem, harusnya dia lebih kecil daripada jalur SNBP dan lebih besar daripada SNBP yang undangan. Jadi jalur mandiri ada di tengah-tengah. Nah, beberapa tipe-tipe jalur mandiri diantaranya adalah ada yang menggunakan nilai rapot. Ini ada jalur PPKB UI, biasanya nanti setelah undangan, beberapa sekolah akan diberikan kuota PPKB UI gitu. Nah, PPKB UI ini auto paralel, artinya pembiayaannya menerapkan yang namanya uang pangkal dan uang semesteran yang tidak boleh meminta keringanan oleh pihak kampus. Biasanya seperti itu. Nah, tadi USMI IPB itu juga menggunakan nilai rapotnya jalur undangannya IPB, termasuk D3 juga ada di sini di USMI. Itu ya. Kemudian yang menggunakan nilai UTBK, contohnya adalah UPN VJ, UPN Veteran Jakarta, ada ITB, tapi ITB biasanya ditambah rapot nih, UTBK plus rapot atau portofolio. Dan lain-lain nanti biasanya akan banyak kayak unsut, Undip juga misalkan ada jalur UTBK juga. Nah, ada seleksi tulis atau jalur ujian umum, itu juga ada ya, bisa ada TPS, bahkan kemungkinan besar masih ada TKA tadi. Seperti contohnya SIMAK UI dan UTUL UGM. Itu sampai tahun ini selalu menyertakan tes kemampuan akademik, SOSHUM atau Saintek ya. Jadi TKA baiknya tetap dipelajari buat putra-putri kita yang memang akhirnya mau ngincar di UI atau di UGM, seperti itu. Ya, mungkin itu. Dan ini tadi mapel pendukung ya, Bapak Ibu. Sebagai contoh saja, nanti kita akan sampaikan, tapi seingat saya ini sudah diberikan di pertemuan selanjutnya ya. Misalkan tadi anak IPS, dia mau milih prodi misalkan dia mau milih prodi IPA, anak IPA, dia mau milih prodi IPS misalnya, dia mau milih jurusan ekonomi. Nah, yang dilihat dari IPA matematika, gitu ya. Nah, kalau misalkan anak IPS mau milih ke IPA, seperti dia mau milih biologi, yang dilihat adalah matematikanya, gitu. Ini komplit, nanti biar di-share sama kakak admin di lokasi masing-masing. Mana ya yang agak ekstrim ya ini ya. Sense data. Gimana ya tadi? Misalkan kedokteran nih ya.